Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, agar supaya kegiatan kita diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berdoa dulu. Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bapak akan melakukan presensi. Diperhatikan baik-baik. Apnia Wisnun, Hadir. Laila Sambayan, Ramadan Jiu, Hadir. Sagita Tulumang, datang ke sekolah pasti punya tujuan. Ada yang ingin jadi pintar, ada yang ingin jadi juara, ada juga yang ingin meraih cita-citanya. Begitu pula pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Silakan diperhatikan pada papan tulis. Tujuan yang pertama, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan dengan benar peran energi dalam kehidupan manusia. Yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan dengan benar hubungan makanan dengan nutrisi. Yang ketiga, melalui pengujian bahan makanan, peserta didik dapat mendeteksi dengan tepat jenis nutrisi yang terkandung pada beberapa jenis makanan. Selain tujuan ini, Bapak juga akan melakukan penilaian kepada adik-adik dengan beberapa bentuk penilaian. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Maka dari itu, adik-adik, mulai dari Bapak masuk tadi ke dalam kelas, Bapak sudah menilai siapa yang menjawab salam. Namun, sikap adik-adik bukan hanya terbatas di kelas ini, tetapi harapan Bapak, adik-adik di dalam lingkungan keluarga, ya, di lingkungan masyarakat, adik-adik harus tetap menjaga sikapnya. Bentuk penilaian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Sebentar kita akan melakukan praktikum. Keterampilan adik-adik dalam melaksanakan praktikum itu akan Bapak nilai. Mulai dari menyiapkan alat dan bahan sampai dengan pelaksanaan praktikum. Penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan ini, Bapak akan bagikan soal sebanyak 5 butir. Kita akan lihat apakah tujuan yang kita harapkan pada hari ini tercapai atau tidak. Adik-adik sudah sarapan pagi ini? Sudah. Ya, kalau boleh tahu sarapannya apa aja? Adik Dia sarapan apa tadi? Roti. Roti, bagus. April sarapan apa? Nasi kuning. Kalau adik Iman? Mie. Sarapannya bervariasi. Ya, setelah adik-adik sarapan, ada tidak perubahan yang adik-adik rasakan? Ada. Apa yang adik Wais rasakan? Mengantuk. Oh, mengantuk. Ada lagi yang lain? Adik Iman? Kenyang. Kenyang. Adik Asti? Bertambah energi. Perhatikan tayangan video berikut ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang energi, makanan, dan nutrisi. Maka dari itu perhatikan video berikut. Dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya, manusia membutuhkan makanan karena makanan mengandung materi organik yang disebut nutrisi.
Nutrisi digunakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan bahan penyusun dan fungsinya, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat merupakan kelompok makanan yang menjadi sumber energi utama dalam kehidupan manusia. 80% energi yang digunakan tubuh manusia berasal dari karbohidrat. Nutrisi selanjutnya adalah lemak. Lemak berguna sebagai penghasil energi. Komponen lemak adalah asam lemak dan gliserol. Lemak pada makanan dibedakan menjadi lemak nabati dan lemak hewani. Dari tayangan tadi pasti ada yang ingin bertanya. Pak Guru beri kesempatan kepada adik-adik untuk mengajukan pertanyaan. Silakan adik Iman. Bagaimana hubungan antara makanan dan energi? Oke, pertanyaan pertama, bagaimana hubungan makanan dan energi? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, silakan adik Parli. Bagaimana cara mengetahui nutrisi pada makanan? Oke, yang kedua, bagaimana cara mengetahui nutrisi pada makanan? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Bagaimana cara menguji karbohidrat pada makanan? Silakan adik April. Bagaimana cara menguji lemak pada makanan? Oke, sudah ada 4 pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Pak Guru akan bagikan LKPD kepada adik-adik. Bahan ajar sudah ya. Pada pertemuan kemarin Bapak sudah bagikan bahan ajar untuk hari ini. Dalam LKPD ini ada yang harus adik-adik kerjakan. Silakan dikerjakan dalam kelompok. Maka Bapak bagi adik-adik ke dalam 2 kelompok. Bagian ini kelompok 1 ya. Kemudian sebelah kiri Bapak ini kelompok 2. Dalam LKPD adik-adik akan melakukan pengujian. Maka dari itu alat dan bahan yang sebagaimana ada dalam LKPD itu silahkan dipersiapkan. Ya, silakan dicampur. Oke, bagaimana adik-adik, sudah selesai? Sudah. Ya, sudah diisi LKPD-nya? Sudah. Jika sudah, silahkan Pak Guru mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam kelompok. Ya, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, peran energi dalam kehidupan manusia. Jawabannya, peran energi dalam kehidupan manusia adalah bermanfaat untuk melakukan suatu usaha berupa gerak dalam aktivitas sehari-hari. Makanan sebagai sumber energi bagi manusia. Jawabannya, makanan merupakan sumber energi bagi manusia sebab dalam makanan terdapat nutrisi yang akan digunakan dalam metabolisme untuk menghasilkan energi. Untuk LKPD 1 sudah ya? LKPD kedua tentang pengujian bahan makanan tadi yang sudah adik-adik lakukan. Silakan yang lain perhatikan ya. Perhatikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan uji coba karbohidrat dari kelompok kami. Teman-teman bisa lihat nasi setelah dikan betadin atau iodin berubah warna menjadi biru kehitaman. Begitu juga dengan kentang dan roti.
Saya akan memaparkan hasil analisis kelompok kami pada uji coba karbohidrat. Pertama, warna yang muncul adalah warna biru kehitaman. Karbohidrat merupakan kelompok polisakarida sehingga dapat bereaksi dengan iodin atau betadin. Dan ciri dari reaksinya adalah membentuk warna biru kehitaman. Oke, bagus sekali ya presentasi. Kelompok 1 kita beri aplaus dulu. Kelompok 2, ya disilakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman bisa lihat setelah diolesi. Yang lain perhatikan ya. Setelah diolesi nasi, kertas presentasikan hasil transparan minyak goreng. Kertas kedua yang diolesi minyak goreng. Dan kertas yang ketiga yaitu roti. Berdasarkan analisis dan diskusi kelompok kami, kertas yang tidak transparan karena tidak memiliki kandungan lemak atau kandungan lemaknya sedikit. Sedangkan kertas yang menjadi transparan membuktikan bahwa yang diuji menjadi lemak dan akan menimbulkan perubahan kertas menjadi transparan. Oke, bagus sekali ya presentasinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada yang bisa menyimpulkan? Disilahkan. Siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan? Oh ini, disilahkan. Nia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan hasil paparan dari dua kelompok tadi. Makanan yang mengalami perubahan warna ketika ditetesi Google menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung karbohidrat, sedangkan yang tidak mengalami perubahan warna tidak termasuk dalam kelompok karbohidrat. Kertas yang diolesi cairan atau larutan makanan dan terjadi transparan menunjukkan bahwa kertas tersebut mengandung lemak, sedangkan beberapa kertas tidak menjadi transparan menunjukkan bahwa makanan yang dioleskan pada kertas tersebut tidak mengandung lemak. Oke, bagus sekali ya. Makanan tadi itu ketika masuk ke dalam saluran pencernaan, kemudian dia dicerna. Setelah dicerna, masuk pada saluran peredaran darah, sistem peredaran darah, dia akan dibawa ke sel-sel tubuh dan akhirnya setelah sampai di sel, makanan itu atau nutrisi-nutrisi itu akan diubah menjadi energi. Sehingga adik-adik dari rumah berjalan kaki ke sekolah itu mengeluarkan energi. Energi dari mana? Dari makanan itu yang adik-adik konsumsi. Beberapa makanan setelah ditetesi iodin atau kita gunakan betadin itu menunjukkan warna biru kehitam-hitaman karena ada reaksi antara iodin dan karbohidrat. Senyawa karbohidrat ini terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ketika dia bereaksi dengan iodin, maka akan membentuk warna biru pekat atau biru kehitam-hitaman. Pada percobaan kelompok 2, itu dari beberapa bahan makanan, cuma minyak yang kelihatan transparan. Akan membagikan soalnya diisi ya. Soal ada 5 butir. Setelah Bapak periksa hasil dari adik-adik, nilainya bagus-bagus ya. Yang nilai maksimal 100. Kita beri aplaus dulu untuk kita. Pada pertemuan berikut kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama tutup dengan doa. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap, Pak. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini kita harus tetap semangat ya, tetap semangat untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.